Selamat malam Pak Rosid. Malam. Terima kasih. Setelah sekian lama ketemu lagi di sini. Beberapa bulan yang lalu sempat saya bertanya kepada jenengan Pak Rosid tentang syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan jawaban Pak Rosid ada salah satu kalimat wasilun tentang Muhammad Rasulullah. Waktu itu saya tanyakan di mana kedudukan Muhammad. Saya bisa menerima jawabannya Pak Rosid. Istilahnya uraian dari Pak Rosid yang kapan hari. Dalam Sirul Asror terdapat 3 pintu yang selalu Pak Rosid tekankan. Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Dan dalam kesempatan ini tadi, Pak Rosid menjelaskan tentang bagaimana konsepnya Kanjeng Nabi terhadap ketauhidan. Sehingga memang ada rumusan tentang apa sih ini? Sholawat. Nah, dalam beberapa konsep, sholawat itu dijadikan wasilah untuk menuju keharibaan Gusti Allah. Apakah ini tidak bertentangan dengan Sirul Asror yang menekankan kepada langsung Gusti Allah, merasakan Gusti Allah, melihat Gusti Allah, dan menyatakan Gusti Allah? Seperti itu. Wasilah kepada Kanjeng Nabi satu-satunya yang mengantarkan ruh kepada Gusti Allah. Konsep tersebut dari beberapa konsep yang saya tangkap. Apakah tidak bertentangan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seandainya tidak bertentangan, bagaimana mengharmoniskan atau menyelaraskan antara Sirul Asror dengan konsep sholawat? Yang ketiga, ini agak penting. Agak saja. Muhammad sebagai bapak dari roh atau bapak dari semesta, ketika kita bersolawat terus kepada Nur Muhammad atau kepada Muhammad, apa itu tidak menjadi hijab? Karena bagaimanapun beliau adalah makhluk. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat yang keliru dan kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang didawuhkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal tugas di Al-Quran ada doa gini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu fa akum minas sholihin. Ini adalah doa atau rintian orang yang sudah meninggal di alam kubur, menuntut para malaikat, menuntut Allah untuk dikembalikan lagi ke alam dunia. Namun rintian ini tidak diterima oleh Allah. Yang saya tanyakan, dia meninggal dunia belum ada sempat taubat, terus ya belum pernahlah mengikuti pengajian Gus Mukhlason mungkin. Lah ini gimana Gus? Rintian ini apa enggak ada rahmat dari Allah karena belum paham sama sekali? Padahal Rasulullah pernah ditanya juga, kapan kiamat ya Rasul? Rasul kembali bertanya kepada
sahabatnya, apa yang kamu siapkan? Kok tanya kapan kiamat? Akhirnya sahabat menjawab, kami belum siap, kami belum ada persiapan, namun kami sangat mencintai jenengan ya Rasul. Mohon Kiai Mukhlason untuk menjelaskan ini. Terima kasih. Gusti Allah niku pewenak jare kasep. Dulu kamu sudah kuingatkan lewat utusaku, tapi kupingmu epok-epok gak kerung. Iku asli ingatan. Hatta idza ja'athum as-sa'ah ba'datan. Semua jiwa manusia ketika saat itu datang, kabeh padha ndrenginging, kecuali mereka yang menghiraukan atas seruan Allah. Semuanya ndrenginging, njaluk mulai, minta dikembalikan ke alam dunia, walaupun sesaat dia akan melakukan taubatan nasuha, tapi Gusti Allah kasep. Oke, kalau kita bicara masalah utusan yang menyampaikan, terus bagaimana orang-orang sing wonten gunung, ya toh? Alas kayak Tarsan misalnya, Pak, ayat itu tidak hanya lewat Qur'aniyah saja, juga Allah memberikan peringatan lewat kauniyah. Apa kauniyah? Alam. Alam. Quran ini sebuah wahyu, ayat-ayat Allah yang tertulis. Di dalam tulisan itu tersirat. Yang tersirat inilah yang banyak manusia tidak mau peduli. Tersiratnya. Yang dibahas, yang digagas itu namun hanya tertulis saja. Sementara yang tersirat itu dibiarkan. Bapak Ibu, kauniyah itu juga begitu. Alam niki juga menyimpan ayat yang tersirat. Makanya dulu yuk Pak ya, ning Jawa niku kan gak iso, nggak bisa membaca Quran, ya dah. Kauniyah itu akhirnya dimunculnya kitab namanya Kuno. Disuruh kauniyah, wangel wong Jawa itu. Akhirnya Kuno kesebut kitab Kuno. Tulisannya gak kena diwaca, Pak. Nggih. Mboten saged diwaca. Sebab tulisannya itu abstrak. Abstrak. Melungker-melungker, wajik, kotak, bunder. Apa iki karepe? Kayak bola bundel ini lho. Loh, Quran sing sampean waca sekarang ada sandangane, ada sukune, ada fathah kasok. Dulunya tidak ada. Asal muasal mboten wonten. Akhirnya versi Utsmaniyah disempurnakan sampai kita itu sekarang bisa membaca alif fathah a, alif kasro i, alif doma u, a, i, u. Lah saiki gak ngoten, mboten diecah. Moro a langsung i, u. Makanya anak-anak sekarang disuruh ngejal mboten saged. Karena mboten dikasih tahu. Alif di fathah ngono mboten diterangno fathah enggak. A langsung. Memang cepet, Pak. Cepet perkembangan ini. Kalau dulu diejah. Terus sebelum diejah itu malah nemen. Makanya mengapa ayat pertama
yang Allah turunkan terhadap beliau Kanjeng Nabi ku surat Al-Iqra. Iqra, bacalah. Karena disuruh untuk menerjemahkan wahyu itu maksudnya apa? Pelajarono. Artinya di dalam ayat-ayat yang tertulis yang disebut Al-Quranul Karim, wocon golek-ono yang tersirat. Kauniyah yang unu sama. Makanya kalau nek wis kitab awal selesai, maka tersirat itu akan kami tulis urusan pro dan kontras. Pikir buribun. Wong maksud dan tujuannya ben paham kok. Maqasidul aqdam. Makholi sahid tujuan Allah wahyu. Misal apa sih? Hati jenengan kali kula ben dong lho ngoten. Biar tidak hanya membaca. Apa sih maksudnya bismillahirrahmanirrahim? Cek ramocoy, cek memahami, menghayati di dalam bismillah itu apa sih maksudnya, gitu loh nanti. Bapak Ibu, memang iya, semua jiwa ruh manusia ketika saat di dunia belum mau kembali, dia kok ya sudah meninggal. Rintihan yang mereka alami, dia hanya satu, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat supaya dia melakukan taubatan nasuha. Ya gak mungkin, Pak. Karena kesempatan yang sudah Allah berikan itu beliau abaikan. Berapa kali utusan Allah menyampaikan hal ini, tapi mereka malah nyedek, malah ngalih. Nggih ngapunten lho Pak ingkang kathah. Kita semuanya dulu asalnya ngingoten, ya seperti itu. Awal-awal mendengarkan tentang ilmu tauhid, ngaji opo itu? Lah ngoten. Apalagi jenengan kali kula sing didasari dengan alim ilmu syariah. Wis gak cocok wong Fatihah ya gak iso cocok. Maca Al-Fatihah Al-Fatihah wis gak sah. Belum nggih, Pak. Estu. Maca Quran makharijul hurufnya enggak sesuai dosa. Lah ngoten nggih? Ngomong enggak nyane korban kita itu. Loh, masa-masa seperti itu Pak wajib bagi kita saat kita tarbiyatul ibtidaiyah, wasanawiyah, wa aliyah. Wajib. Tapi setelah itu ndang belajar musawirin dan belajar no ilmu tauhid. Ojo mbolet ae nang nggone ibtidak ya pelajaran salat ya ngono. Munggah sanawiyah yang ngono tok, aliyah yang ngono, sampai tuwek yo, nek gak ngadeg ya rukuk sujud lho, mbok yo liyane po. Misale ngapunten kang kathah, piye carane ngadeg maksude iki ya apa ben nang Gusti Allah, rukuke ya apa ben dunung, mestine gak mboten ya, wis pokoke biyen mbah ngomong ngono ya wis ngene iki pokoke. Repot Pak nek wis ya. Jiwa kita, ruh kita, barzah itu kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 6263. Begitulah kekasih Allah. Enggak ono perkara sing dikhawatirke. Karena sing dikhawatirkan enggak ada. Contoh, nek sampai mantuk dugi mriki pulang nanti ke rumah masing-masing, mripat yo gak utuh, dalan yo padang, gak khawatir. Gak khawatir, mesti nyampe. Coba jenengan kali kula, mulya merem. Wis gak usah kabeh, wong lorong ae didelok teko mburi. Kongon merem, mantuk. Keadaan hati sampean Pak Mamang, aku kok ngicai
Waktu nom tak gak lah. Belum gotok gak. Nek gak percaya sama jajak. Mesti gitu Pak. Sama ketika ruh kembali kepada Allah. Wa inna ilahi raji'un. Untuk sampai ke rahmat Allah. Mboten sakit. Karena meripate ruh sampai kali kula masih kelebu meripat hati yang buta. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila wa adhallu sabila. Jangankan di dunia, di akhirat pun gelap gulita. Ya wis itu. Makane nderngingi Gusti balekno maneh ya. Kok kula dadi Gusti Allah. Kok kula ya? Gusti Allah ngomong kasep lah ngono. Cak cara kula tak tutuk ambek spidol. Jane wangkot biyen ngoten. Pak nyun sewu. Kami menjelaskan atau menyampaikan, menadirkan hal seperti itu karena bentuk sayangku padamu. Kalau dikembalikan pada Allah, itulah bentuk sayangnya Allah pada kita. Kok umpama lala polo Pak, kula capek-capek mrene ana omah kelon po. Itu ya. Nah itu. Ayo dipikir titik mawon. Masih saya sendiri wis gak mengenal itu payah. Habis dari Jakarta langsung cabut ke sini. Wis. Kula nggih ngapunten Kang Kathah niku prinsip kula. Nek durung wae bongko ya gak bongko, nek wis wae bongko deh. Ya ngoten kula prinsip kula pun ngoten. Dengan cara Allah bagaimana membongkokan saya terserah Allah. Wis tak serahno. Gara-gara nyun sewu Pak, nek durung wayahe mati ketabak truk nih lho. Mboten napa-napa. Tapi nek wis wayahe alah kepreset titik gludeg sedo. Itu terjadi. Itu karena sudah waktunya, jalannya Allah sendiri. Terus bagaimana solusinya? Jiwa yang seperti itu adakah harapan untuk bisa ditolong? Jawabannya bisa. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Sebab pertolongan tidak ada kecuali bersumber dari Allah. Lah sekarang kita gadukkan dengan hadis Rasulullah. Idza mata ibnu Adam, tatkalane anak putu Adam itu meninggalkan dunia, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bi awaladin soleh. Lah niki sodakoh yo raene, amal opo maneh semua gak diterima, tinggal satu, yaitu anak soleh yang mau mendoakan. Anak soleh itu anak yang bagaimana? Yang sudah mencapai makrifat. Makanya awaladin solihin ditambahi solihin adalah anak yang sudah bagus hatinya, jiwanya pada Allah. Itulah anak yang sudah makrifat. Anak yang sudah makrifat ketika berdoa dalam hatinya tidak ngakoni dirinya yang berdoa. Mboten. Sudah fana keakuan diri. Berarti sinten Pak? Gusti. Loh di situ wis akhirnya dong wis ayate. Artine kirimo donga nang wong tuwa iku, tapi kuwi hatimu ojo kok akoni yen awakmu sing agawe. Lho ngoten niki. Lah iku tidak bisa kita lakukan manakala jiwa ini tidak Allah tarik di dalam alam fana. Sebetulnya sederhana. Jenengan nek wis ngerti sistem sirul asrar sampai jalanake wis mesti fana-fana sendiri itu nanti. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya niki pitakane rada kasar kedhik. Ingkang sampun disampaikan yai bahwa mulai awal ngantos akhir niku kan wonten teguran, wonten anjuran, wonten tuntunan nggih. Ya kados kalau mau Mbak yang sampun balik niku
kata-katai diperbudak nafsu. Wonten ayat malih wa anibu niku nggih kali fafiru. Tapi nek di ningali teng kalimat la haula wala quwata illa billah niku make kan ngapunten nggih napa mawon kados termasuk wonten lebete setan jin sak lintune nggih wonten Gusti Allah nggih. Wonten nafsu kita sedanten niki dateng lebete nafsu nggih wonten Gusti Allah. Sedanten perbuatan kita niku kan biiznillah. Setan goda kita sedanten itu kan biiznillah nafsu nggih mekaten, tapi nggih pada akhirnya kan ingkang intine terakhir niku wau jenengan sampaiaken nurun ala nur niku wau. Dados sedanten niku napa kersane Gusti Allah. Menawi mekaten pripun ini? Nggih. Ajeng wonten surat Al-Mulk niku ayat kali malah benten malih Allah niku nyiptakaken gesang kalih seda niku damel mugi kita sedanten supados semerap amalipun ingkang langkung sae. Pripun niku wae. Ngaten mawon ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas kita sebagai manusia itu hanya bisa membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi minoritas sing saged ngelampai isine la haula wala quwata illa billah. Kalau lesan kita bisa baca, tapi hati ngetrapke maksude la haula wala quwata illa billah, mayoritas nggak bisa, nggak sesuai dengan fakta. Karena apa? Karena hati kita dalam keadaan gelap. Jadi perkara semua itu datangnya dari Allah, itu hanya berlaku hukum itu bagi kita yang sudah menduduki la haula wala quwata illa billah. Nafsu nggodha sing ngidini ya Gusti Allah. Kita tersesat, yang menyesatkan ya Allah. Kita dapat petunjuk, yang memberikan petunjuk ya Allah. Sehta Gusti Allah gak pilih kasihan kok nek didelok ndugi mriku. Kalau kita nggak sadar, mesti nuduh Allah iku pilih kasih. Bapak Ibu, kalau toh semuanya itu datangnya dari Allah, apa yang terjadi di dalam maksiat, taat, balak, nikmat ikut dari Allah, hukum nikile hanya berlaku bagi hati yang sudah tidak gelap. Tapi bagi hati kita yang gelap belum bisa berlaku. Akhirnya muncullah ayat, jikalau baik itu datangnya dari Tuhanmu, jikalau itu jelek dari nafsumu sendiri. Ada dua penguasa. Ikile nek dawe Mbah Husain ini dadi wong sing dikum gak telas, dipe gak garing. Iki piye karepe ngoten. Artinya ini, kita dilewatkan Allah jalur malaikat. Malaikat kan
membawa petunjuk. Nek iblis menyesatkan. Lah ngoten dah. Walaupun kita dilewatkan jalane nafsu, itu bisa jenengan jadikan bertemu Allah. Sehingga nafsu makhluk tidak bisa menghalangi hati sampean terhadap Allah. Lah, golongan kita yang menolak tauhid, jangankan lewat nafsu, lewat malaikat pun gak bisa kita itu bertemu Allah. Justru malaikat itulah yang menghijabi hati kita kepada Allah. Apa? Amun duwe rapalan apa? Quran iki. Khodame malaikat. Akhirnya punya karomah, Pak. Apunten ning kata. Akhirnya kita bangga. Membanggakan diri dalam karomah itu. Ya niki sing disebut hakikatnya kita bertuhan kepada makhluk. Loh, ini akan menjadikan hijab bagi kita, bukan jalan. Untuk bisa kita liwati untuk menuju datang Allah, mboten saged. Contoh, kita berbuat taat lewat sholat. Contoh kecil aja. Iki fakta loh. Mengapa hati kita nggak bisa hudur Allah? Padahal iki taat. Apalagi maksiat. Yang ada hati kita teringat urusan-urusan dunia. Berarti ini tertanda walaupun jalan itu dilewatkan malaikat, tetap kita nggak bisa sowan ketemu Gusti. Padahal ayatnya ada ayat, Pak, yang menjelaskan bahkan mewajibkan jenengan waktu sholat wajib ketemu Allah. Al-Baqarah 238 sering saya sampaikan. Waqumu lillahi qanitin. Jalankanlah itu, lakukanlah sholat itu qanitin untuk bertemu Allah. Qanitin memakai makna ay khashi'in. Khasyi' ini khusyuk. Khusyuk itu berarti ketemu Gusti wajib. Mana dibuka di tengah masyarakat. Jadi sholat sampean kali kula pokoknya gugur kewajiban, pokoknya oleh surga, pokok oleh ganjar. Ya ngoten tok. Di ngebang-ngebang. Jadi dari pertanyaan Bapak tadi terkait segala hal itu dari Allah, bagaimana kalau dimasukkan la haula wala quwata illa billah? Jawabannya, kita manusia mayoritas bisa membaca tapi mboten saged ngelampai maksude la haula wala quwata illa billah. Berarti hukum kabeh sangka Allah tidak berlaku bagi kita yang hati kita masih gelap pada Allah. Dan hukum itu akan berlaku bagi kita yang jiwa hati ini sudah tidak mengenal gelap pada Allah, karena sudah bebas, merdeka dari kepentingan nafsu. Sehingga ketika nafsu mendorong kita untuk dohir melakukan perkara-perkara jelek, jenengan mesti dikudi Gusti Allah. Terus akhirnya nyawang Gusti Allah, gak nyawang nafsu ini. Dalam hikam ada 4 waktu yang disebut sebagai makhluk. Waktu 4 ini suatu saat akan dihadapkan Allah terhadap kita. Apa? Taat, maksiat, bala, nikmat. Lah bagi orang yang hatinya sudah sampai pada Allah, maka dia tidak akan bersaksi memandang, melihat makhluknya, tapi bersaksi memandang Allahnya. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada siapa-siapa dalam hal wujudnya, dalam hal yang melakukannya, illallah, kecuali hanya Allah. Oke, kasih wonten. Selamat malam Pak Rosid. Terima kasih. Setelah sekian lama ketemu lagi di sini. Beberapa bulan yang lalu sempat saya bertanya kepada jenengan Pak Rosid tentang syahadat.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan jawaban Pak Rosid ada salah satu kalimat wasilun tentang Muhammad Rasulullah. Waktu itu saya tanyakan di mana kedudukan Muhammad. Saya bisa menerima jawabannya Pak Rosid. Istilahnya uraian dari Pak Rosid yang kapan hari. Dalam Sirul Asror terdapat 3 pintu yang selalu Pak Rosid tekankan. Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Dan dalam kesempatan ini tadi Pak Rosid menjelaskan tentang bagaimana konsepnya Kanjeng Nabi terhadap ketauhidan. Sehingga memang ada rumusan tentang apa sih ini? Sholawat. Nah, dalam beberapa konsep, sholawat itu dijadikan wasilah untuk menuju keharibaan Gusti Allah. Apakah ini tidak bertentangan dengan Sirul Asror yang menekankan kepada langsung Gusti Allah, merasakan Gusti Allah, melihat Gusti Allah, dan menyatakan Gusti Allah? Seperti itu. Wasilah kepada Kanjeng Nabi satu-satunya yang mengantarkan ruh kepada Gusti Allah. Konsep tersebut dari beberapa konsep yang saya tangkap. Apakah tidak bertentangan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seandainya tidak bertentangan, bagaimana mengharmoniskan atau menyelaraskan antara Sirul Asror dengan konsep sholawat? Yang ketiga, ini agak penting. Agak saja. Muhammad sebagai bapak dari roh atau bapak dari semesta, ketika kita bersolawat terus kepada Nur Muhammad atau kepada Muhammad, apa itu tidak menjadi hijab? Karena bagaimanapun beliau adalah makhluk. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat yang keliru dan kasar. Sholawat, apakah konsepnya itu tidak bertentangan dengan dzikir Sirul Asror? Jawabannya ada 2. Bertentangan, yang kedua tidak. Sama dengan gini, kula niki garwa bebuju, beristri. Apakah istri itu tidak menjadikan hijab hatiku pada Allah? Jawabannya ada 2. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Dikatakan iya manakala kita tidak tahu siapa di balik istri. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Tanpa ada wujud sejatinya Allah dalam istri, gak mungkin seorang wanita, seorang istri bisa masakkan kita, bisa melayani kita. Berhubung panjenengan bisa bersahadat, bersaksi pada urip hidupnya wujuding Gusti Allah dalam istri, maka istri itu tidak menjadi penghal. Sama sholawat. Sholawat itu wasilah sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, terhadap Allah lewat Kanjeng. Padahal sholawat Kanjeng Nabi ku ya makhluk, apa enggak menjadikan hijab? Kalau menjadikan hijab bertentangan Pak dengan fungsi Sirul Asror. Kalau jenengan iki hati bisa bersaksi terhadap Allahnya di dalam Muhammad atau sholawat, maka nggak ada masalah.
Artinya hal itu makhluk tidak akan menjadikan hijab hati sampean terhadap Gusti Allah. Tapi itu mayoritas iya. Ya. Mayoritas jadi penghalang. Terus bagi siapa? Bagi golongan kita yang belum sampai ke makom fana. Itulah golongan am. Golongan am itu golongan umum. Golongan yang masih ada pelajarannya di tarbiyatul ibtidak, sanawi, wa aliyah, belum ke musawirin. Artinya golongan kita sing ngaji ilmu syariat bloko. Titik. Wonge ya wis ngapunten brengose wis putih-putih kadang-kadang. Tapi sekolah si ibtidak wonten. Ngelmune maksudku si ngelmu nom lho ngoten lho. Paham nggih? Loh, kita dulu memang seperti itu. Berarti pertanyaan jenengan wau jawabane wonten kali. Tergantung kita ada di golongan mana. Astajib jaluk osiro ni ingsun nek gelem jaluk nang aku mongko tak sembadani penjalukan dihijab. Padahal makhluk nggih. Donga iku makhluk. Sing sampean jaluki ya makhluk. Rupa apa sing sampean jaluki? Ini saya katakan nafsu itu mendorong dohir laku taat. Tapi itu akan jadi hijab, keplok nafsu iku. Oh, wong kae salat pengin diwahne wong. Wong iku salat pengin oleh ganjaran, seneng Pak. Mboten gandoli mboten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kuncinya itu hati kita menyertakan fungsi sirul asrar. Makhluk apapun itu tidak akan menjadikan penghalang. Karena ketika saat jenengan sudah Allah tarik di alam fana, jangankan makhluk sakliyane jenengan, boten mungkin. Berhubung kita anggap asal itu fungsinya adalah meniadakan perkara yang hakikatnya tidak ada, tapi kita anggap ada. Niki kalau di dalam dunia kejawen, Pak, apunten, disebut sebagai topo broto. Apunten nggih, meditasi untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya selain pangeran iku ra ono. Selain Allah itu tidak wujud. Wes, sekarang gini. Ben nalar keterangannya sampean ben paham. Makhluk asline asale lak mboten wonten to. Wontene adanya sebab diadakan oleh yang ad. Oke. Bisa diterima niki. Oke. Tapi bukan berarti jenengan sudah menyandang hak sifat ada. Boten. Boten ansal. Ada sampan kali kula niki miturut syariate sebab diadakan oleh yang ada, dan inilah dijadikan kesempatan oleh iblis untuk supaya menanamkan dalam hati kita supaya ngaku-ngaku ada. Sebab kalau orang sudah jatuh pengakuan ada, jangan harap akan tahu siapa sebetulnya yang ada. Tambah bingung ya kayak ngombe kopi, naik loh. Wes, sekarang sampai tak giring dalam satu kalimat. Apakah Anda ingin tahu sebetulnya yang ada? Oke. Lakukanlah, kembali ke asalmu. Asal kita tidak ada. Oke. Terus bagaimana caranya kita bisa kembali ke asal kita tidak ada?
kembalilah kepada fungsi sirul asrar, ilmu amal istiqomah. Ini Pak, kalau betul-betul jenengan sudah masuk di zona hakikat nggak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Terus yang tahu yang nyata yang ada itu siapa? Ya yang ada itu sendiri. Kak tambah bingung ini. Ini lho dulur. Mungkin jenengan nek pernah sinau ilmu sangkan paraning dumadi, langsung nyaut. Nek jenengan pernah mengurai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan paham. Pun kula tulis nisan dilokno wong. Wujud sing ada sebetulnya oke. Pak jenengno Allah miturut versi umat Islam. Turun namanya Nur Muhammad. Turun namanya Ruh. Turun namanya Insanul Kamil. Disebut Insanul Kamil, di sini ada badan ditambah ruh yang berbentuk menungso. Ini proses inna lillahi. Sekarang prosesnya wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana? Pun digosoi. Tisu, oke. Semua mulai dari nama Insanul Kamil yang merasa wujud, Roh, Nur Muhammad, bahkan nama Allah. Saya tahu jenenge apa iki? Diem toh? Diem. Tandane diem. Di dalam hati sampean ada namanya al-fuad. Kanjeng Nabi dawuh ihsan anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Itulah makrifat. Dalam hati sampean iku merasa aku Allah. Itulah tauhid yang puncak. La ilaha illa ana pun puncak itu. Misalnya kan la ilaha illallah, la ilaha huwa, la ilaha anta, la ilaha. Isini Quran tauhid iki ya ini. Sarengat torekot hakikat mak. Ya wis wacan dhewe jeneng apa iki? Jadi kalau sudah di sini Pak, walaupun jenengan iki dihadapkan sistem sholawat atau sistem karomah, apapun bentuknya selain Allah, nggak akan pengaruh, nggak akan menghijabi hati sampean. Tapi kalau jenengan belum sampai di sini, wong ilmune ditolak, justru cara wong rabi jari wong Jawa malah nambahi mungsuh. Ayo, gitu. Wong Jawa kan ngono. Lapole rabi. Yes ben penak. Enggak, nambah musuh. Dadi musuh. Enake sak kelenteng, remeke sak rendeng. Sampeyan tinggalilah. Wis kita gak munafik Pak ya. Ketika kemanten anyar ucapane yang. Coba nek wis di anak loro telu. Insyaallah yangi ganti nang anak. Kadang-kadang nyantol nang rondo jadi ini arek-arek mosok kelambian kok lawas terus. Yo kadang-kadang ya tuku kelambian. Ngapunten Bu ingkang kathah Bu. Biyen Bu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tinggal melihat posisi kita ada di mana. Ruh ini
makome di mana. Nek makom wis jelas jadi penghalang. Jadi penghalang. Makanya kekasih wali-wali Gusti Allah dulu prosesnya iku majedubun kebanyakan. Mboten wasilun. Apa? Semuanya ditinggalkan secara fisik, lebih-lebih secara rohaniah, garwa, anak, dunya brono ditinggalno. Karena apa? Zaman antara yono, antara wayah yono ngelmu dulu itu. Lah sekarang zamannya antara bugo, antara wayah bugo badok. Nggih, ditinggalno total jenderal. Akhirnya memang mudah nggak terhijabi karena pisah sudah nggih. Nyun sewu, beliaunya Buya Sahur ya, mungkin ada yang kenal. Berapa tahun dia itu ke alas, tinggalkan wow, istri, anak, urusan dunia. Perlu nih untuk memurnikan tauhid. Banyak kekasih Allah sing gak ketara, sing gak tau ngaji, kuatah. Kadang dadi pedagang, nggih, dadi petani. Kadang dadi niku lho pedagang dodol Bisa cirine kekasih Allah itu jangan mengikuti pemahaman orang umum. Nek pemahaman orang umum iku ngeten, diwastani wali ning Gusti Allah kasih Allah. Roh perkara sadurunge kedaden. Pak nyun sewu nek tujuane golek ngono tak pendem 40 dina keturutan. Nek goleki ilmu kasab ngoten lho ya. Mung ngoten. Ayo kembali ning Quran. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu loh cirinya kekasih Allah itu. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu cirinya. Mana menyentuh kudu nasape iki mboten enten. Mana berbicara kudu roh wong wedok celonoan kathoke ijo. Misale sing gak ketok-ketok lho ketok. Mboten. Roh perkara sing jange kedaden mboten. Di situ cirinya la khaufun alaihim walahum ya. Hati sudah tidak ada lagi rasa khawatir, rasa wedi, rasa gelisah. Karena apa? Karena hatinya bergemuruh wujudi Allah tok, sakliyane Allah gak wujud, makanya dia nggak akan takut. 1, 2, tahu semuanya sing ngatur Allah. Lah lapo aku terus delap-delap. Ngerti delap? Jaluan. Lah lapo? Lah wis kabeh Gusti Allah wis ngaturku. Gak njaluk ya diwenehi. Jadi beliau itu lugu di situ. Itulah waladina amanu, orang yang imannya sudah betul-betul ihsan, wa kanu yattaqun. Dikatakan ihsan karena dia sudah takwa. Takwa itu apa? Ilmu, amal, istiqomah tadi. Untuk mencapai makom derajat yang paling luhur, yaitu makrifat billah. Ada di situ. Boten ikut-ikut apa keterangannya wong amba, wong ami, pokoknya wong nek roh isinya karepku jaiku wali. Loh aku ki ngucap assalamualaikum ning jure ati. Lah kok kudu ngucap waalaikumsalam. Wah wali. Ngapunten Pak, itu dunia kasaf Pak. Dunia kasaf penuh dengan tipuan. Mengapa saya berani seperti ini? Kulo termasuk korban. Kulo mantan wong bejat ya Pak. Mantan wong bejat di mata Allah Pak. Lebih-lebih di mata Allah dan juga di mata manusia. Apa? Saya mata manusia mantan orang bejat. Saya niku mantan narapidana. Ngapunten, di tengah masyarakat wong nek tau dilebono penjara iku wong sak elek-eleke
Bon, tadi kesimpulannya beriku Pak, tergantung kita di posisi mana, di makom mana, makom fana, apakah makom am kita. Ngaten nggih? Mungkin Ibu ganti saiki Ibu barangkali ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki badhe nyuwun tolong dipun jelasaken surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Ingkang kaping kalih Gus, di saat dikasih rasa kosong, ternyata di kosong niku kok kados diisi. Nopo isinya niku karena dikosongkan perannya dia Gus, dan peran niku masih dirasa ada ujian dan segala musibah yang pasti niku Gus. Kok ujian niku dijadikan kok guyu terus Gus, dos pundi niku? Dadose kok nggih segala musibah seperti jadi nikmat. Sampun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Inilah yang kumaksud, semua makhluk ketika saat amanah diberikan itu tidak ada satupun yang mau, yang berani, kecuali sing ngacung itu manusia. Apa maksudnya amanah itu? Anta budallaha wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahuddin hunafa. Kita berjanji ruh itu sebelum Allah tiupkan ke jasad, isi perjanjiannya adalah tidak akan bercinta, tidak akan beriman, tidak akan menyembah, tidak akan mengatakan wujud, kecuali hanya wujudnya Allah. Alastu birabbikum, kita langsung jawab bala. Nggih. Syahidna, jadi jenengan kali kula gak krasa niki amanah. Oke, setelah itu ngapunten kang kathah, masuklah waktu di mana kita akil balik, mulai pengkhianatan keluar. Apakah itu salah? No, menurut kula itu proses kita seperti halnya prosesnya Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam sudah dipenggak, apa dipenggak bahasa Indonesia, dilarang oleh Allah, Adam, jikalau kau mendekat terhadap pohon itu dan memakannya, kau kuusir dari negeriku akhirat ini. Jikalau kau tidak selagi tidak mau mendekat dan memakan, kau masih kekal di akhirat. Pelanggaran Rasulullah Nabi Adam ini, Mbak, bukan perkaranya sebelum tidak diingatkan Allah, sudah diingatkan. Tapi Gusti Allah nggak wiwilan. Rinio, yo nafsu nih lo iblis, nyoblis dalam Gusti. Kui tak kayak tugas gelem. Nggih, monggo. Awakmu kan wis ngelanggar aturaku gak gelem sujud nang Adam. Oh nggih. Sebabnya apa? Sebabnya Adam iku luwih elek ketimbang kula. Hetah Gusti, kula niki jenengan ciptakno sangka apa? Adam sangka apa? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Kula kan teko api. Api pundi? Api ambek tanah liat. Akal njawab ya mesti api. Api. Gini ku alasane kula mboten purun. Oh ngono ah. Ya wis. Wis awakmu ojo kondo-kondo adem ka. Mboten. Kongkon ya apa carane iki mudhun teko negeriku. Uji lewat awak. Carane ya napa? Ngomongo berbicaralah berlawanan dengan perbicara aku. Terus berbicaraan sampean ya apa nang Adam? Ini Adam, selagi awakmu tidak makan buah khuldi, kau akan kekal di akhirat. Jikalau kau memakannya, kau akan tidak kekal di akhirat. Saya usir. Oh, waliin diwalik Pak ambek iblis. Ngomongnya ten iblis. Adam, saudaraku, nah, wis pokoknya dirayu-rayu. Jadikanlah aku sebagai nasihatmu. Iya, iblis ono apa? Kui ngerti artinya khuldi. Iya, apa? Kekal. Iku artinya dam. Sopo sing mangan khuldi mesti kekal. Nek gak mangan gak kekal. Dingen. Misalnya Adam gak kena lewat Hawa. Ringkes cerita karo-karone nggih nyonyor. Gitu? Kejelungup. Makanya dari cerita inilah kita sebagai anak putu ketika akil balik hati ini makan buah khuldi yaitu syahwat, gak salah. Letak gak salah sebab apa? Proses. Akhirnya ayatnya kan ngeten. Fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam dos pundi? Ya apa Dam? Kabarmu ning donya nyonyor Gusti. Mangan saiki gak kepingin tok, nggih. Leren nandur nggih. Tuku rokok, leren nyambut gawe dan lain sebagainya. Ternyata kula rabi niku golek mungsuh. Enake mek sak klenteng Gusti, nyonyore sak rendeng. Terus kula pengin balik Gusti nang negeri asal. Tapi ono syarat Dam. Napa? Kalimat. Fatalako mongkon rimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi saking pangerane Adam nrimo apa? Kalimatin wahyu. Pundi wahyu? Isine kalimat adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Hati harus meninggalkan selain Allah yang disebut tauhid tadi, wa yu'min billah. Dengan begitu hati baru bisa kembali kepada Allah. Ya niki tauhid ikau. Diterusno amal dan inilah kalimat. Nek sampean pengin balik asal, ya iki. Ngeten lho. Jadi apa yang dimaksud amanah? Jenengan tidak akan pernah mencintai, beriman, menyembah selain Allah. Nyatane kita khianat. Ya iki Pak. Akhirnya kita diperintahkan Allah, dikasih solusi, bisa kembali, tapi dengan catatan bla 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 bla. Udah selesai. Setelah itu dalam hati sampean dikasih Allah, rasa sing rasa sak liyane Allah itu kosong. Ora enek. Loh, di saat itulah yang ku maksud dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Niki. Orang-orang mukmin mendapatkan ketentraman hati disebabkan kesadaran hatinya bahwasanya semuanya sing wujud iku mung Gusti. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Urusan percaya gak percaya umat iki wis tak sampekno dudu urusanku. Boten. Monggo iku hak masing-masing. Saya pun tidak akan menyalahkan bagi saudaraku yang menolak. Boten. Itu proses panjenengan kali kula piyambak-piyambak. Cuman satu hal sebagai hablum minanas saya terhadap panjenengan sedaya, muga-muga sing durung sadar
niku ndang cepet sadek ngeten tok. Urusan niku diterima Gusti Allah apa gak ya dudu urusanku. Minangka hablum nas. Saapi-apike wong ya iku wong sing nalikane dieleki dheweke ora gelem ngeleki. Ketika seorang itu dibenci, dia tidak membalas membenci. Nah, itu sak bagus-bagus si wong. Tapi nggak ngene ku yo angel Pak Abot. Temen abot illa alal khosiin, kejaba wong sing atine wis dumugi menyang Gusti Allah baru saged mekaten. Nggih, Ibu tasik wonten? Cukup Ibu Oke. Pun Pak nggih. Kula nggih katinjing dereng istirahat niki lihat. Alah nek matek ngluson jare mang beres. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu tadi apa yang telah Allah berikan, semoga menjadi ilmu ingkang manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.